A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina wal muslimin wal mujahidin fi ardi Filistin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma aslih akhwala ikhwanina fis Sudan. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Amma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbaiki bekal-bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kenikmatan-kenikmatan yang kita butuhkan terus Allah penuhi. Kenikmatan-kenikmatan yang memang kita betul-betul inginkan terus Allah penuhi. Maka semoga kenikmatan yang Allah berikan ini Bapak Ibu betul-betul menjadi wasilah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita malah menjadi sebaliknya, yaitu menjadikan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadzu billah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kedua kalinya salawat beriringkan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti apa saja yang beliau perintahkan, menjauhi apa saja yang beliau larangkan. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai membaca kitab Nurul Yakin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudari Bik rahimahullahu taala, mungkin kita menyampaikan bela sungkawa terlebih dahulu Bapak Ibu kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin di Cilacap, di Banjarnegara, di Lumajang, yang terbaru di Tapanuli, Sumatera Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian adalah sebuah kepastian. Ujian adalah sebuah kepastian yang sangat-sangat tidak mungkin kita bisa terhindar darinya. Itu mesti Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, bahwa ujian yang Allah hadirkan itu sebagai bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak pernah sedikit pun Allah menzalimi hamba-hambanya, tapi seluruh ujian yang Allah hadirkan
dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Jadi siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan uji. Jadi di satu hadis ada yang man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadis yang lain, ini juga rawahul Bukhari, disebutkan apa? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan uji. Jadi ujian yang Allah hadirkan itu sebagai bentuk cinta dari Allah, agar kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Bukan untuk kemudian Allah ingin menzalimi kita, enggak. Tapi betul-betul Allah menginginkan kebaikan pada diri-diri kita. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan memulai dengan satu kisah. Kisah ini melahirkan banyak pelajaran, karena memang bahkan kisah ini tuh sampai muncul pertanyaan, muncul pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu, sampai Nabi itu takbir berkali-kali. Jadi kisah ini kita kasih judul Bapak Ibu. Di kitab ini diberi judul oleh beliau, namanya Fatratul Wahyi. Apa itu Fatratul Wahyi? Ya, masa terputusnya wahyu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, pernah diberi wahyu, kemudian ada yang namanya masa fatrah. Jadi sekian lama tidak diturunkan wahyu, ya. Jadi di sini beliau menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, wa fatratul wahyi muddatan lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Jadi dalam kitab ini disebutkan wa fatratul wahyi, adapun masa terputusnya wahyu, ya, lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Para ulama itu tidak bersepakat tentang berapa lamanya masa terputusnya. Ada yang mengatakan 30 hari, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 60 hari, bahkan ada yang mengatakan 100 hari. Jadi masa-masa fatrah, masa terputusnya wahyu, atau yang kita sebut tadi dengan fatratul wahyi, itu kata beliau lam yattafiq 'alaiha al-mu'arrikhun. Jadi para ulama-ulama sejarah itu tidak bersepakat berapa jeda atau terputusnya masa tidak diturunkannya wahyu. Kemudian kata beliau apa? Wa arjahu aqwalihim fiha arba'una yauman. Tapi kata beliau, pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa tenggang waktu tidak diturunkannya wahyu itu kurang lebih lamanya selama 40 hari. Jadi kan surat yang pertama diturunkan kan surat apa Bapak Ibu? Al-Alaq, ya. Surat yang penuh dengan dengan perintah untuk kemudian kita senantiasa belajar. Itu kan surat Al-Alaq, nih. Itu dari surat pertama sampai surat kedua Bapak Ibu itu ada jeda. Namanya Fatratul Wahyi. Makanya di sini disebutkan apa? Wa arjahu aqwalihim fiha arba'una yauman. Di pendapat yang paling kuat bahwasanya masa tenggang tidak diturunkannya wahyu itu kurang lebih 40 hari. Ini ada kisah uniknya Bapak Ibu. Kisah uniknya apa Bapak Ibu? Kemudian kata beliau apa? Liyashtadda syauqu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada masa tenggang Bapak Ibu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rindu, kangen. Ini kok wahyunya nggak diturun-turunin lagi, ya? Jadi Nabi ini kangen Bapak Ibu. Ini kok wahyunya nggak diturun-turunin lagi, lama temen gitu, ya.
Sampai bahkan kata beliau, fa innal hala, ngapunten, waqad kana fa innal hala ishtadda bihi alaihi salam. Jadi pada kondisi itu Nabi itu betul-betul sangat rindu sekali dengan yang namanya apa? Wahyu. Ya. Kalau kita nih rindu, enggak tahu rindunya sama istri kadang-kadang, atau rindu sama anak, atau rindu sama suami, ini enggak. Nabi itu, kata para ulama, jadi Nabi itu ketika disebutkan masa-masa terindunya Nabi itu adalah ketika menunggu diturunkannya wahyu. Ini nanti agak frontal juga Kanjeng Nabi ini, Bapak Ibu. Nunggu wahyu itu agak frontal juga. Bahkan Bapak Ibu, kata beliau apa? Hatta soro kullama ata dzirwata jabalin badalahu an yarmiya nafsahu. Jadi kata beliau itu saking rindunya sama wahyu itu Bapak Ibu, kalau beliau ngapunten nggih naik ke atas gunung, itu beliau ingin ngapunten nggih melemparkan dirinya dari atas gunung. Saking, ya Allah, ini kok nggak diturunkan wahyu lagi, ini gimana ini? Kalau gitu mending aku, kalau bahasa sekarang kita apa Bapak Ibu? Bunuh diri ya. Jadi kalau sekarang bahasanya itu kan bunuh diri gitu ya. Karena mungkin saking rindunya atau rindunya tak terbalaskan gitu kan, akhirnya naik ke atas gunung atau naik ke atas tower, kemudian apa? Loncat dari atas tower. Lah Kanjeng Nabi itu apa? Istada atau liyastadda, ya, liyastadda syauqur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi itu kondisinya rindu sekali dengan yang namanya wahyu. Bukan Pak Wahyu atau Mbak Wahyu ya. Jadi pengen banget diturunkan wahyu. Dan kata beliau, kata Syekh sinten niki, Syekh Muhammad Al-Khudaribi, kata beliau menyebutkan apa? Hatta soro kullama ata dzirwata jabalin badalahu an yarmiya nafsahu. Jadi ketika beliau naik gunung, itu seakan-akan beliau itu mau melemparkan anggota tubuhnya ke bawah. Saking Allah, panjang nggak diturunkan wahyu lagi, aku tak. Kalau kita hari ini kebalikannya lah Bapak Ibu ya. Karena kita rindu sama seseorang, karena rindunya tak terbalaskan, akhirnya apa? Bunuh diri. Tapi ini sebagai bentuk bagaimana Nabi itu betul-betul sangat cinta betul dengan awil khusus, dengan sangat-sangat rindu dengan yang namanya wahyu. Sampai kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa beliau ingin melemparkan ngapunten ya anggota tubuhnya loncat dari ketinggian tadi? Kata beliau Syekh Muhammad Al-Khudaribi, ya hadron min qati'atillahi lahu, ya karena ia merasa Allah telah melupakannya. Kalau hari ini kita nggak kerasa kalau Allah melupakan kita, Bapak Ibu. Jadi Nabi itu begitu naik gunung pengen lompat dari gunung, ibaratnya pengen bunuh diri. Kenapa Bapak Ibu? Karena rindunya tak terbalaskan. Hadran min qati'atillahi lahu. Nabi itu menganggap kayaknya Allah sudah melupakan. Tapi beda dengan kita hari ini Bapak Ibu. Kalau kita ini nggak ngerasa kalau Allah sudah melupakan kita. Bapak Ibu pengen tahu? Bapak Ibu pengen tahu alamat Allah melupakan kita atau enggak? Pengen tahu Bapak Ibu? Oke, saya mau tanya, hari ini sudah buka Quran atau belum? Nah, jawabannya udah, ora, ya, bu, macam-macam untuk Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen tahu Allah melupakan kita atau enggak, hari ini Bapak Ibu udah buka Quran dan baca Quran atau belum? Seayat aja Bapak Ibu. Belum Bapak Ibu? Lah itu Bapak Ibu, betul bunuh diri. Lah pripun? Oh dilupakan Gusti Allah betul bunuh diri. Lo Kanjeng Nabi ini kan anyarmiya kullama atadzirwata jabalin badalahu anyarmiya nafsahu minha. Nabi itu ketika kok cintanya rindunya tak terbalaskan, Nabi naik gunung dan seakan-akan pengen apa? Melemparkan anggota tubuhnya. Kenapa? Hadzaran min qati'atillahi lahu. Karena Nabi itu merasa kayaknya Allah sudah melupakan saya gitu. Allah sudah melupakan saya kayaknya. Kenapa kemarin dikasih wahyu tiba-tiba tidak diberi wahyu lagi? Ya. Dan ini hakikatnya renungan bagi kita Bapak Ibu.
Makanya sering saya sebutkan Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, azab terbesar bagi seorang muslim adalah bukan ketika diuji dengan longsor, bukan juga ketika diuji dengan banjir, atau diuji dengan diambilnya salah satu orang yang kita sayangi. Tidak. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya ujian terbesar adalah ketika Allah mencabut kenikmatan kita di dalam beribadah kepada Allah, dan kita tidak mampu melihat, dan kita tidak mampu kemudian merasakan bahwasanya Allah sedang melihat kita. Salat kita seakan-akan takbir, salam, tanpa kemudian kita merenungi setiap doa-doa yang kita baca. Pernah tidak Bapak Ibu kita merenungi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya? Dan kemudian pernah tidak kita kemudian merenungi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya? Kemudian kita merenungi doa at-tahiyatul mubarakat, as-salawatut thayyibat, ya? Pernah tidak kita kemudian merenungi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid ad-dajjal. Pernah tidak kita merenung bahwasanya kelak kita akan ketemu sama Dajjal? Bahwasanya setiap doa-doa yang kemudian kita baca harusnya menjadikan kita lebih ingat dengan ke Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadikan kita tambah lupa, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadaran min qati'atillah, karena Nabi menganggap kayaknya Allah sudah melupakanku. Sebelumnya Allah memberikan wahyu, tiba-tiba Allah tidak ngasih wahyu. Kemudian apa? Kenapa Nabi merasa seperti itu? Kenapa Nabi kemudian merasa bahwasanya Allah ini kok telah melupakan saya kayaknya? Alasannya kenapa? Ba'da an arahu ni'matahu al-kubra. Ya, setelah dimana Allah Subhanahu wa taala, atau ngapunten, setelah dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat besar, yaitu adalah kenikmatan wahyu diturunkannya surat Al-Alaq kepada Nabi. Itu bagi Nabi adalah kenikmatan yang sangat besar. Kalau hari ini kita menganggap kadang-kadang kenikmatan yang sangat besar adalah rumah, kadang hari ini kita menganggap bahwasanya kenikmatan yang paling besar adalah mobil. Hari ini kadang kita menganggap bahwasanya kenikmatan yang paling besar adalah suami atau istri. Pada hakikatnya Bapak Ibu, kenikmatan terbesar kata para ulama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita lewat jalur Al-Qur'an. Mahal Bapak Ibu. Dan itu yang kemudian Nabi gundah kan? Kenapa Nabi gundah? Kenapa Nabi kemudian melemparkan anggota tubuhnya dari atas gunung? Apa alasannya? Karena Nabi tahu, ya, setelah diberi kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan hidayah lewat jalur Al-Quran, tiba-tiba nikmat hidayah itu diambil. Itu bagi Nabi seakan-akan kehilangan. Kalau hari ini kita Bapak Ibu kehilangan Al-Quran, itu kayak biasa aja. Berbeda ketika kita kehilangan uang, berbeda ketika kita kehilangan misalkan istri atau suami, berbeda kalau kita kehilangan anak, berbeda ketika kita kehilangan uang dan lain sebagainya. Tapi pernah tidak kita merasa ketika kita kehilangan Al-Quran, kita tidak mampu membaca Al-Quran, kita tidak mampu membuka Al-Quran, bahkan kita tidak mampu membaca satu ayat pun, kecuali harus dipaksa, atau ngapunten, kecuali karena ada acara. Kalau tidak ada acara, nggak baca. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya pernah menyebutkan Bapak Ibu di beberapa majelis, jangan sampai Bapak Ibu, ya, kita beribadah itu setelah terpaksa. Maknanya gini Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya contohkan di ibadah yang lain. Ada orang yang tidak pernah tahajud, tapi kemudian Allah menguji orang tersebut, yang akhirnya mau tidak mau orang tersebut akhirnya tahajud. Mungkin ada orang yang tidak pernah puasa Senin Kemis, tidak pernah puasa Daud, bahkan mungkin tidak puasa Ramadan. Kemudian Allah datangkan ujian, akhirnya apa? Mau tidak mau akhirnya orang tadi puasa. Begitu juga dibaca Al-Quran Bapak Ibu. Jangan sampai didatangkan ujian dulu, baru akhirnya mau nggak mau kita buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau sudah dipaksa seperti itu, biasanya ujiannya sakit. Satu sakit, atau yang kedua,
ujiannya biasanya gulung tikar. Banyak kan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, orang tidak pernah berpuasa, tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah puasa Daud, bahkan tidak puasa Ramadan. Naudzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Sampai kemudian Allah mendatangkan penyakit, apa penyakitnya? Gulanya naik. Akhirnya kata dokter, puasa Pak, puasa Bu. Akhirnya apa? Puasanya karena terpaksa diuji dulu. Maka tadi saya sampaikan apa Bapak Ibu? Jangan sampai ibadah itu dipaksa dulu. Karena biasanya kalau ibadah dipaksa dulu, biasanya karena diuji dulu baru kemudian ibadah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Nabi bisa seperti itu? Karena tadi Nabi diperlihatkan bagaimana Nabi diperlihatkan kenikmatan yang sangat besar. Ini yang pertama. Dan kenikmatan yang kedua Bapak Ibu apa? Li'an yakuna wasitatan bainahu wa baina khalqihi. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberi kenikmatan yang sangat besar. Yaitu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perantara Allah dengan makhluknya. Siapa yang enggak senang Bapak Ibu? Jadi perantaranya Allah. Wajar kan kalau Nabi kemudian naik ke atas gunung kemudian mau lompat? Satu, yang pertama dikasih nikmat wahyu lewat Al-Quran. Yang kedua apa Bapak Ibu? Di an yakuna wasitatan bainahu wa baina khalqihi. Karena Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi apa? Jadi gubernur? Enggak Pak. Untuk jadi kepala desa? Enggak. Untuk jadi ketua RT? Enggak Bapak Ibu. Ya, diangkat jadi direktur? Enggak Bapak Ibu. Diangkat jadi apa? Wasitatan bainahu wa baina khalqihi. Diangkat sama Allah untuk menjadi perantaranya Allah dengan makhluk-makhluk. Siapa Bapak Ibu yang enggak senang? Ya, di mana-mana terkenal, kayak wong mandi kayak kan gitu Bapak Ibu. Namanya menjadi perantara nih Gusti Allah kan mesti anu mandi. Nggih, nek Kanjeng Nabi mau nek sane kita saya nonton wah mesti mlebet FYP TikTok niku. Terus niku Bapak Ibu, nggih. Pak Prian mesti kemana-mana bawa HP-nya itu nanti. TikTok ya Pak. Kalau masih hidup. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi ada dua kenikmatan yang menjadi alasan akhirnya kenapa Nabi mau melompat tadi. Alasan yang pertama karena Nabi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Nabi diangkat menjadi perantaranya Allah dengan makhluknya. Maka kemudian karena Nabi Nakunda mau lompat, tiba-tiba Bapak Ibu, malaikat Jibril datang, ya Muhammad. Ya, kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Khudari bik, kata beliau, fayatabaddalahu al-malik. Al-malak. Datanglah malaikat Jibril, qailan, dan kemudian berkata, anta Rasulullahi haqqan. Ya Muhammad, kamu itu memang betul-betul utusan Allah. Kata malaikat Jibril apa? Anta Rasulullahi haqqan. Ya Muhammad, engkau ini adalah betul-betul utusan Allah. Fayatma'innu khatiruhu. Nah, kemudian Nabi ini merasa tenang karena tadi malaikat sudah datang. Karena Nabi itu sudah mau lompat Bapak Ibu. Allah udah lupa ini kayaknya. Udah melupakan saya ini. Wes tak lompat aja. Malaikat Jibril datang dan mengatakan apa? Anta Rasulullahi haqqan. Ya Muhammad, engkau adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fayatma'innu khatiruhu, kemudian pikiran Nabi merasa tenang. Dan apa kata saya Muhammad? Khudaribik wa yarji'u amma azama alaih. Maka kemudian beliau mengurungkan niatnya yang sebelumnya mau lompat dari atas bukit, ya, kemudian beliau mengurungkan niatnya untuk lompat. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran berharga Bapak Ibu dari kisah pertama ini. Karena kisahnya urut Bapak Ibu. Ini kalau diselesaikan ya 9 tahun Bapak Ibu ya. Bukunya tebel Bapak Ibu. Nggih, pun kados niku kitab niku kuning. Nggih, iku nek 9 tahun niku nek alhamdulillah nek dikasih umur Bapak Ibu ini selesai baru 9 tahun. Lah itu wajar Bapak Ibu, namanya baca kitab tebel ya ora mungkin sedina rampung.
Mesti rambungnya ya 9 tahun, 15 tahun. Penting istiqomah Bapak Ibu ya. Karena ini kitabnya kitab kuning ya. Karena guru kami Syekh Umar hafizahullah taala ketika di Sudan itu bukan ngaji kitab Nurul Yakin, ngaji kitab Al-Muwatta punyanya Imam Malik. Ngaji kitab Muwatta punyanya Imam Malik itu kandelepal Bapak Ibu. Itu padahal seminggu itu sudah 4 kali. Seminggu 4 kali Bapak iki mau sebulan sepi. Sani sangang tahun wajar nggih. Niki Muwatta niku ngaose niku seminggu ben sekawan. Itu selesainya 12 tahun. Nggih, kalih 12 tahun. Nah niku pancen ngaji niku. Nggih. Oh niki wis ngajine sebulan sepisan disambi kalih ngantuk jan kebangetan banget ya kan. Nggih. Wis sebulan sepisan sejam tok disambi kalih ngantuk ya Allah. Nggih. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah nggih mboten napa-napa. Wajar Bapak Ibu namanya kalau di Indonesia itu memang seperti itu. Ya berbeda kalau memang dulu zamannya para ulama. Ya. Karena kan rata-rata kalau dulu zamannya para ulama salaf ketika mereka ngaji rata-rata bawa buku Bapak Ibu ya yang bawa buku bawa pulpen ya. Kalau ini bawa apa Bapak Ibu? Ya nggak bawa. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jadi para ulama salaf terdahulu memang Masya Allah. Jadi kita hanya bisa berkisah Bapak Ibu dan kemudian mencontohnya bagaimana para ulama salaf dulu betul-betul mencintai ilmu itu betul-betul mi'ah bil mi'ah. Mi'ah bil mi'ah itu 100%. Dan saya sering ceritakan bagaimana kemudian Abu Yusuf Al-Qadhi rela meninggalkan siapa Bapak Ibu? Rela meninggalkan anaknya yang meninggal dunia dan kemudian memberikan tanggung jawab ya pemakaman anaknya kepada tetangganya. Nek saniki onten gue bapak-bapak apa ora tanggung jawab niku. Ya itu kurang ajar sama bapaknya itu. Kalau sekarang Bapak Ibu ya. Ada juga Bapak Ibu, saya sedikit cerita nih sebelum saya masuk lagi cerita tentang apa namanya Udul Wahyi. Ada lagi Bapak Ibu, ada namanya Al-Imam Ibnu Qasim. Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullahu taala itu beliau itu muridnya Imam Malik. Ya, muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Darul Hijrah. Beliau ulama di Madinah, punya kitab Al-Muwatta yang saya sebutkan tadi. Ibnu Qasim ini meninggalkan istrinya dalam kondisi hamil Bapak Ibu. Dalam kondisi hamil. Kemudian pamit sama istrinya, yang saya tak berangkat ngaji. Kemana? Dikira ngajinya itu di masjid sebelah Bapak Ibu. Ya, mau ngaji kemana? Mau ngaji ke tempatnya Imam Malik. Kaget istrinya. Kenapa? Karena jarak antara rumahnya dengan Imam Malik itu sudah beda negara Bapak Ibu. Ya. Kata istrinya, temenan, ya udah nggak apa-apa, Bismillah. Itu Masya Allah ya, istrinya tuh nggak gandoli, Mas aku mangan opo gitu nggak. Ya. Berangkat. Akhirnya betul Bapak Ibu, Imam Ibnu Qasim berangkat ke tempatnya Imam Malik, jalan kaki, belum ada kereta, belum ada bis, belum ada motor. Akhirnya berangkat jalan kaki ke sana Bapak Ibu. Sampai di sana, alhamdulillah belajar dengan Imam Malik, Masya Allah. Bapak Ibu tahu belajarnya berapa bulan? Hah? Iya Bapak Ibu, kalau hitungan bulan itu bukan ulama. Ya, belajar dengan Imam Malik selama 18 tahun. Jadi selama 18 tahun tidak pulang Bapak Ibu. Ya, tidak pulang. Sampai kemudian Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Qasim ini karena biasa nunggu Imam Malik itu di depan rumahnya, depan pintunya. Ya, sekarang Imam Malik lama tidak keluar, akhirnya Imam Ibnu Qasim tidur di depan pintu rumahnya Imam Malik. Wah kalau ada sekarang itu Masya Allah itu. Ya, wong saiki ustadz sing kontek kok. Ya, itu tidur ya, tidur itu di depan tempatnya Imam Malik. Ya, tidur di tempatnya Imam Malik, di depan pintunya itu. Sampai kemudian karena pintunya ada dibuka, ya, tiba-tiba Bapak Ibu ada anak agak dewasa, mungkin baru 18 tahun, tiba-tiba mencium keningnya Imam Ibnu Qasim. Ya, kaget. Wih, siapa kamu? Kok nyium kepala saya? Ya, kata anaknya tadi, saya anakmu yang engkau tinggal ketika umur 4 bulan. Tega mboten Bapak Ibu. Wis mikir-mikir. Ninggal ke anak ning pondok ya wis ra tega pokoknya. Ya. Jadi baru umur 4 bulan itu di dalam kandungan istri, di dalam kandungan ibunya ditinggal si anak ini sampai 18 tahun. Ya.
Sampai apa Bapak Ibu? Karena bapaknya nggak pulang-pulang, anaknya yang datang. Ya, Masya Allah. Ya, karena memang ini mahalnya ilmu Bapak Ibu. Maka ada seorang ulama mengatakan al-ilmu aghla min kulli syai'. Ilmu itu lebih mahal dari segala sesuatu. Fala budda li talibil ilmi an tat'aba wa an tajtahid. Maka harusnya para penuntut ilmu yang memang betul menginginkan ilmu, dia harus bersungguh-sungguh dan dia harus bercapek-capek. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kisah ini hanya sebatas motivasi saja Bapak Ibu, renungan. Ya kalau sekarang Bapak Ibu misalkan lamun sepuh Ustaz, maka Bapak Ibu harus mengantarkan anak Bapak Ibu jadi ulama. Ya, itu yang harus dilakukan. Kalau memang hari ini kayaknya sudahlah Ustaz, saya sepuh Ustaz, dah mungkin dah nangkepon baik. Ya udah harus pastikan anak kita harus jadi ulama. Ya, harus jadi ulama. Apapun tantangannya, antarkan jadi ulama. Ya, kenapa? Karena kalau kita bisa mengantarkan anak kita menjadi anak yang seperti itu, minimal Bapak Ibu, besok ada yang narik tangan kita ketika kita berat timbangan keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Bapak Ibu. Jam berapa Pak? Oh masih ya Pak ya. Oke Bapak Ibu, ini semoga cukup ya. Nanti kalau enggak saya nambah dikit. Setelah selesai masa fatrah Bapak Ibu, kan 40 hari tadi Bapak Ibu ya. Malaikat Jibril datang, ya. Anta Rasulullahi haqqan. Wahai Muhammad, tenang aja. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian apa? Fayatma'innu khatiruhu. Sampai kemudian pikirannya sudah tenang. Selanjutnya apa? Wa yarji'u amma azam. Sampai kemudian akhirnya apa yang beliau inginkan tadi, mau lompat dari atas gunung tadi, akhirnya beliau urungkan dan tidak jadi lompat dari atas gunung. Akhirnya suatu ketika Bapak Ibu setelah 40 hari kata beliau fabainama huwa yamshi, suatu ketika beliau sedang jalan, idh sami'a sautan minas sama, tiba-tiba dari atas langit itu kedengaran suara Bapak Ibu. Saya tidak tahu ya suaranya gimana Pak, gelontang gitu saya nggak tahu. Tapi di kitab ini disebutkan idh sami'a sautan minas sama. Jadi Nabi ini tiba-tiba ketika lagi jalan setelah tadi ya 40 hari tadi, tiba-tiba itu di atas langit ada suara, entah itu suaranya gelontang apa, kik lah, itu saya nggak tahu itu. Karena ini ceritanya agak horor Bapak Ibu. Ini ceritanya agak horor. Sampai kemudian ya farafa'a ilaihi basarahu. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Gini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, sudah terbayangkan ya bagaimana Nabi melihat ke atas ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa'idal malak alladzi jaa bihira alladzi jaahu bihira'ah. Ternyata ketika beliau lihat ke atas itu ada seorang malaikat ya, yang malaikat itu adalah malaikat yang sama ketika beliau berada di Gua Hira ya, jalisun bainas sama. Itu ibaratnya Bapak Ibu kalau sekarang itu ibaratnya kita kayak lihat kuntilanak itu ini gitu. Jadi Nabi itu sama ketika melihat malaikat itu Bapak Ibu, ketika beliau lihat ke atas, farafa ilaihi basarahu, ketika beliau mengangkat pandangannya ke atas, kemudian apa? Ya, faidzal malakul ladzi ja'ahu bihira. Ternyata di atas itu adalah malaikat yang sama yang beliau jumpai ketika di Gua Hira, yaitu malaikat Jibril. Waduh, malaikat yang sama, mau ngapain lagi? Kenapa? Karena ketika di Gua Hira, Nabi itu juga merasa ketakutan. Jadi Nabi ketika lihat malaikat ini merasa ketakutan. Yo kayak kita hari ini ujuk-ujuk dilihatin apa gitu kan, Nabi gitu kan. Nabi juga merasa ketakutan. Ya, apalagi itu apa? Jalisun bainas sama'i wal ard. Malaikat tadi itu duduk di antara langit dan bumi gitu, sambil lihat Nabi kayak gini. Dipecicili Bapak Ibu. Jenengan dipecicili malaikat pripun Bapak Ibu? Nggih, kawan 5 kali ketemu nggih. Malaikat sinten niku Bapak? Saya menyambut nyawa sinten? Nanti ketemu Bapak Ibu ya, siapapun yang kemudian hidup pasti akan ketemu. Itu malaikat Jibril itu dengan duduk seperti ini Bapak Ibu, bainas sama'i wal ardh. Lihat kepada Nabi ya, faru'iba minhu litadzakkuri ma fa'alahu fi marratil ula. Ya, kenapa? Nabi takut Bapak Ibu. Nabi itu takut. Kenapa? Karena Nabi itu apa? Litadzakkuri. Nabi itu ingat kejadian yang pertama dulu ketika di Gua Hira. Karena di Gua Hira Nabi takut, ngelihat malaikat yang sama Nabi juga takut. Akhirnya Nabi apa? Faraja'a, Nabi pulang.
Ya, Nabi pulang ke rumahnya Ibunda Khadijah, kemudian memerintahkan kepada Ibunda Khadijah apa? Dathiruni, dathiruni. Apa itu Bapak Ibu? Selimuti aku, selimuti aku. Ya, fa anzalallahu ta'ala alaihi ya ayyuhal muddathir. Itu kisahnya Bapak Ibu. Karena kan surat yang pertama kali itu surat apa tadi Bapak Ibu? Al-Alaq ya. Kemudian ada jeda. Kemudian akhirnya turun surat Al-Muddatsir. Kisahnya gitu Bapak Ibu. Jadi Nabi sedang jalan, tiba-tiba di atas langit ada suara. Allah alam suaranya apa? Ternyata ketika Nabi apa? Farafa ilaihi basarahu, ternyata di atas ada malaikat yang sedang duduk. Itu adalah malaikat yang sama yang beliau pernah temui di gua Hira, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Faru'iba, Nabi itu merasa takut, aduh ini gimana ini? Litadzakuri ma fa'alahu fi marratin ula farraja'a. Karena bisa saking takutnya, akhirnya Nabi pulang. Akhirnya minta kepada Ibunda Khadijah apa? Dathiruni, dathiruni. Wahai Ibunda Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Muddatsir yang berbunyi apa? Ya ayyuhal muddatsir. Wahai orang-orang yang wahai orang yang berselimut, ya, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ya. Di ayat surat yang kedua yang turun Bapak Ibu, itu adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai ayat 5. Kita bacakan Bapak Ibu di kitab ini. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah. Kata Allah apa? Qum. Mananya apa? Ya Muhammad qum. Nabi dibangunkan ini Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir, dan berilah peringatan. Kata Al-Imam Muhammad Al-Khudari, bik, apa makna fa'anzir? Kata beliau apa? Hadzirin nasa min azabillah. Ya Muhammad, bangun dan berilah peringatan kepada manusia ya tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi dibangunkan Bapak Ibu, Nabi dibangunkan, diberikan wahyu yang kedua ini, pada hakikatnya untuk apa? Fa'anzir ya Muhammad, hadzirin nasa min adzabillah. Wahai Muhammad, berilah peringatan kepada manusia dengan azab Allah. Makanya Bapak Ibu ngapunten nggih, ujian yang Allah hadirkan kepada kita itu ada dua kemungkinan. Satu, yang pertama itu adalah betul-betul ujian karena kita beriman kepada Allah. Tapi yang kedua Bapak Ibu, bisa jadi itu adalah azab dari Allah atas kedurhakaan yang mungkin sering kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu dibangunkan oleh Allah melalui malaikat Jibrilnya dengan kalimat apa? Qum fa'anzir, ay hadzirin nasa bi'adzabillah illam yarji'u an ghayyihim wa ma kana ya'budu aba'ahum. Ya. Maka berilah peringatan kepada mereka tentang azab Allah kalau seandainya mereka tidak mau kembali dari kesesatannya. Kan kalimatnya gini, illam yarji'u an ghayyihim. Berilah peringatan kepada mereka tentang azab Allah kalau seandainya mereka tidak mau kembali dari kesesatannya, wa ma kana ya'budu aba'ahum, dan mereka senantiasa menyembah berhala atau mereka mengikuti ya sesembahan-sesembahan nenek moyangnya. Bangunkan mereka. Berikan mereka apa? Peringatan. Hadzirin nasa min fi ala adzabillah, atau hadzirin nasa min adzabillah. Berikan peringatan ya dengan azab Allah Subhanahu wa taala illam yarji'u an ghayyihim. Kalau seandainya mereka tidak mau kembali dari kesesatannya dan mereka senantiasa beribadah dengan peribadatan yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya. Apakah sampai situ Bapak Ibu? Belum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya ya lewat malaikat Jibrilnya, wa rabbaka fakabbir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maka Bapak Ibu, ini konsep Bapak Ibu. Pada hakikatnya kata para ulama, Bapak Ibu itu disunnahkan, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau kemudian kehidupan kita ingin kemudian lebih tentram, doa-doa kita ingin segera dikabulkan, maka kata Nabi Muhammad SAW, agungkan Allah sebelum kemudian kita meminta sesuatu.
Dan ini salah satu contohnya, perintah dari Allah, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu wahai Muhammad agungkanlah. Ya, khussahu bi ta'zim, maknanya apa? Khususkanlah dia. Ya, khususkanlah dia. Wala tusyrik ma'ahu fi dzalika ghair. Dan kata Syekh Muhammad bin Khudari, khususkanlah dia dan jangan pernah kamu menyekutukannya dalam hal tersebut dengan selainnya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini ayat-ayat yang kedua ketika turun itu, ahlinya Nabi itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan lewat malaikat Jibril bahwasanya penyembahan kepada Allah itu adalah sesuatu yang mutlak, tidak boleh ada nomor duanya. Mutlak. Wa rabbaka fakabbir, mananya apa? Khussahu bita'dzim wa la tusyrik ma'ahu fi dzalika ghair. Sudah, pokoknya harus khususkan Allah, agungkan Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukan Allah dengan selainnya. Apakah sampai situ saja Bapak Ibu? Enggak. Kemudian selanjutnya apa? Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad fatahhir, bersihkanlah. Maknanya bukan bersihkan pakaian, enggak Bapak Ibu. Kata para ulama apa? Litakuna musta'iddan lil wuqufi baina yadillah idz la yaliqu bil mu'min ayyakuna mustakdzaran najisan. Ya, bersihkanlah pakaianmu, ya, li antakuna musta'iddan, agar kamu betul-betul mempersiapkan diri untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Ingat Bapak Ibu, kita di hadapan Allah tidak pernah sedikit pun Allah akan melihat wajah kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak pernah lihat wajah kita. Allah tidak pernah lihat hidung kita. Allah tidak pernah lihat telinga kita. Allah tidak pernah lihat tangan kita. Allah tidak pernah lihat kaki kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak pernah melihat bentuk wajah kita. Allah tidak pernah melihat bagaimana, apakah kita kurus atau kemudian gemuk. Tidak Bapak Ibu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati-hati kita. Makanya apa Bapak Ibu? Apa kata beliau? Bersihkan pakaianmu. Makna bersihkan apa? Farab wa thiyabaka fatahhir, ya Muhammad, pakaianmu bersihkanlah. Makna pakaian di sini bukan pakaian ini Bapak Ibu, tapi pakaian yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hati kita. Maka apa kata Syekh Muhammad Al-Khudari rahimahullahu taala, litakuna musta'iddan lil wuqufi baina yadillah. Kenapa kemudian kita membersihkan hati kita? Agar kemudian kita mampu, agar kemudian kita mempersiapkan diri kita, agar kemudian diberikan kemampuan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu? Idzla yaliqul mu'min, karena sangat tidak pantas seorang mukmin, ya, melakukan hal itu dalam keadaan kotor. Sangat tidak mungkin seorang mukmin akan kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hatinya kotor. Enggak Bapak Ibu. Dan berkali-kali saya bilang Bapak Ibu, harusnya Bapak Ibu, ya, entah itu datang ke majelis ilmu 1 pekan sekali, 2 pekan sekali, 3 pekan sekali, atau bahkan 1 bulan sekali. Ingat Bapak Ibu, yang Bapak Ibu kejar itu bukan pengetahuan barunya. Yang Bapak Ibu kejar bukan ketemu sama ustadznya. Yang Bapak Ibu kejar bukan snacknya, walaupun nggak ada snacknya. Tapi yang Bapak Ibu kejar, bagaimana kemudian hatinya lebih bersih dari sebelumnya. Percuma Bapak Ibu. Bapak Ibu duduk di majelis ilmu tapi tidak wathiyabaka fatahhir. Tapi pakaian yang hari ini kita miliki itu tidak bersih, percuma. Ya, karena tadi Allah tidak pernah melihat wajah kita, Allah tidak pernah melihat anggota tubuh kita. Allah hanya melihat ini kita. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu. Wathiyabaka fatahhir. Warujza fahjur. Wala tamnun tastakthir. 5 ayat Bapak Ibu, ya, yang kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibrilnya dan kemudian diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran terakhir Bapak Ibu, bahwasanya ya Allah pasti akan menghadirkan sesuatu kejutan di dalam kehidupan kita. Kalau sekelas Nabi saja Allah berikan kejutan. Dengan diturunkan wahyu sampai Nabi merasa ketakutan dan meminta kepada Ibunda Khadijah dengan kalimat dathiruni, dathiruni. Bagaimana dengan kita?
Maka sangat pantas, sangat layak ketika Allah berikan kejutan dalam kehidupan kita, bisa jadi seakan-akan kita menangis dan mengeluh. Dan mengeluh dan menangis itu bukan berarti bukti bahwasanya kita tidak menerima takdir, enggak. Itu adalah fitrahnya manusia, ketika mendapatkan ujian dari Allah pasti dia akan mengeluh dan menangis. Tapi bukan berarti itu kita tidak meyakini takdir, enggak. Makanya dalam kitab akidah disebutkan, ketika beberapa ulama ditanya, apakah mengeluh itu sebagai tanda dia tidak meyakini takdir? Enggak. Kata para ulama, hadhihi fitratun nas. Ini adalah fitrahnya manusia. Ketika dia diberi ujian oleh Allah, pasti dia akan mengeluh. Duh ya Allah, kenapa ya gini? Kadang-kadang Gusti gitu. Kenapa ya Allah gitu. Tapi itu fitrah Bapak Ibu. Jadi yang namanya fitrah ya bukan berarti ini sebagai bentuk kita tidak meyakini takdir Allah. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga dua kisah Bapak Ibu ya. Kisah yang pertama adalah tentang fatratul wahyi, yaitu masa terputusnya wahyu, dan yang kemudian dua apa? Udul wahyi, kembalinya wahyu. Insyaallah Bapak Ibu di pertemuan selanjutnya kita akan memulai perjalanan awal Nabi melangkahkan kakinya ya berdakwah, yaitu adalah ad-da'watu sirran, ya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana konsep Nabi berdakwah, bagaimana Nabi mendapatkan ujian-ujian dari orang-orang yang tidak menyukainya. Dan ini semoga dengan kisah-kisah Nabi ini menguatkan kita sebagai seorang muslim, menguatkan keimanan kita agar betul-betul layak dianggap menjadi seorang mukmin. Allahu a'lam bishawab Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.